Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, kelompok 6, akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai running text berbasis Internet of Things untuk tampilan kualitas air waduk. Kelompok 6 berisi saya sendiri, Muhammad Afif Raffi Syaim, dengan NPM 2115061096 sebagai moderator, dan selanjutnya ada saya, Asima Betrisia. Selanjutnya ada saya, Budi Cahyono. Selanjutnya saya, Gracielanda Turnip. Dan saya, Vidya Dewi Anya. Selanjutnya kami akan memaparkan materinya. Slide selanjutnya. Latar belakang mengapa kami memilih materi ini. Waduk merupakan tempat di permukaan tanah yang digunakan untuk menyimpan air pada saat terjadinya kelebihan air atau musim hujan, sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan pada musim kemarau. Untuk itu diperlukan kualitas air yang terjamin agar hidup kita menjadi lebih sehat. Salah satu indikator kualitas air adalah kualitas air harus dipantau dan dipelihara. Penilaian kualitas air dilakukan untuk mengetahui kondisi baik atau tidaknya dengan cara melihat tingkat kecerahannya. Untuk mengatasi permasalahan kualitas air, maka diperlukannya alat untuk memonitoring kondisi dari kualitas air waduk. Salah satu cara untuk memonitor kondisi kualitas dari air waduk adalah melalui pemanfaatan teknologi modern seperti Internet of Things. Slide selanjutnya. Tujuan dari hasil diskusi kami ialah memberikan penjelasan tentang running text, menerangkan peranan running text pada industri pertanian, mendeskripsikan perancangan sistem running text, memaparkan komponen-komponen running text, dan mendeskripsikan cara kerja running text. Selanjutnya, batasan masalah. Agar lebih terfokus dalam pembahasannya, kami hanya membahas mengenai peran running text dalam industri pertanian, perancangan sistem, serta cara kerja dari running text. Berikut merupakan rumusan masalahnya, ialah apa pengertian dari running text, bagaimana peranan running text pada industri pertanian, bagaimanakah perancangan sistem running text, apa saja komponen dari running text, dan bagaimana cara kerja running text. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Asima. Kepada Asima, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian yang sudah kami lakukan. Bagi pengguna, dapat memudahkan pengguna untuk memonitoring kualitas air waduk dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan pengguna. Bagi peneliti, dapat dijadikan acuan dan referensi dalam penelitian, serta dapat lebih mengembangkan kemampuan ilmiah. Dan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti dalam sebuah makalah. Slide selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pengertian running text. Running text merupakan salah satu media elektronik yang membantu memudahkan kita dalam penyampaian informasi. Running text pada umumnya terdiri dari beberapa LED yang disusun sedemikian rupa hingga pada akhirnya dapat menampilkan karakter-karakter dari informasi yang akan disampaikan. Selanjutnya di sini ada peran running text pada industri pertanian. Yang pertama, sebagai media informasi, tampilan dari running text yang menarik perhatian akan membuat banyak orang tertarik untuk melihat dan membacanya. Yang kedua, sebagai sarana iklan dalam bidang pertanian, running text dapat digunakan untuk mempromosikan produk hasil pertanian. Yang ketiga, mengatur waktu yang menggunakan sistem
RTC atau Real Time Clock itu dapat dijadikan pengingat waktu dalam bidang pertanian. Terima kasih Asima pemaparan materinya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Vidya. Kepada Vidya, saya persilakan. Terima kasih moderator. Baik, selanjutnya ada pembahasan dari ide materi yang kami pilih, yaitu kualitas air merupakan salah satu faktor penting dalam pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan pemantauan air secara berkala oleh para petani. Di sini kami akan membahas mengenai teknologi running text yang memanfaatkan teknologi IoT untuk memenuhi salah satu kebutuhan pertanian tersebut. Baik, selanjutnya ada komponen running text, yaitu yang pertama ada modul LED panel. Modul LED panel ini merupakan komponen yang memancarkan cahaya dalam bentuk pola tulisan atau teks. Yang kedua ada controller. Controller ini berfungsi untuk mengendalikan nyala dan matinya LED pada modul panel LED sehingga dapat membentuk pola tulisan tertentu. Yang ketiga ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk memberikan tegangan DC ke controller dan modul LED. Power supply yang biasanya digunakan untuk running text memiliki 14 tegangan nominal sebesar 5 volt DC. Ada juga casing, yang mana casing ini bekerja untuk melindungi produk dan bisa juga untuk membuat tampilan produk menjadi lebih menarik. Casing untuk running text biasanya menggunakan casing aluminium. Yang kelima ada instalasi kabel data. Kabel data adalah kabel 16 pin yang berwarna putih. Cara pemasangannya secara serial dihubungkan ke controller ke P10 pertama. P10 pertama ke P10 kedua, P10 kedua ke P10 ketiga, dan seterusnya sampai panel P10 terakhir. Oke, saya kembalikan ke moderator. Vidya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Grace. Kepada Grace, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas cara kerja running text. Cara kerja running text untuk menggunakan teknologi ini dibutuhkan juga sebuah prosesor. Salah satu prosesor yang sesuai adalah prosesor node MCU ESP8266. Keunggulan dari prosesor ini adalah kemampuannya yang dapat terkoneksi ke Wi-Fi secara langsung. Next. Selanjutnya yaitu proses kerja running text. Pertama, ESP8266 pada modul Wi-Fi running text akan mencari service set identifier atau bisa disebut juga dengan SSID agar terhubung dengan Wi-Fi. Kedua, memasukkan password sesuai dengan yang telah ditentukan program. Ketiga, ESP8266 dapat menerima data dari database secara real-time jika sudah terhubung dengan Wi-Fi. Keempat, data yang diterima dapat ditampilkan pada running text. Contoh informasi yang dapat ditampilkan yaitu 1. pH air waduk, 2. temperatur air waduk. Kesimpulan yang kita dapat yaitu pertama, dari berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, tentunya tujuan mereka adalah bagaimana kualitas air dapat dimanfaatkan hingga berangsur lamanya. Kedua, kualitas air sangat mempengaruhi kehidupan di lingkungan tempat tinggal tersebut, di mana dari memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ternak dan berkebun semuanya sangat membutuhkan air yang kualitasnya bagus. Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yang bagaimana cara kita mengatur dan mengolah air waduk tersebut agar tetap bisa digunakan terus-menerus. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Budi. Kepada Budi, saya persilahkan. Jadi untuk kesimpulan yang selanjutnya adalah dari pengabdian masyarakat dengan peran pembantu mahasiswa atau mahasiswi sebagai orang yang mengerti tentang teknologi, menghasilkan sebuah running text berbasis IoT untuk mengirimkan data dari pengukuran kualitas air yang berupa pH, tes temperatur sekaligus sebagai papan informasi. Untuk memudahkan menjadi inovasi running, komunikasi berbasis internet melalui koneksi jaringan sinyal atau Wi-Fi. Maka, mengubah informasi menjadi papan media dari teks menjadi lebih mudah dan fleksibel. Untuk selanjutnya, kami akan berinovasi atau mengembangkan sebuah alat pengukur kualitas air dengan hanya menggunakan remote control yang juga terhubung dengan running text ini nantinya. Next.
Bagi bidang pertanian, air sangatlah penting untuk kelangsungan hidup bagi tanaman, seperti bagaimana pengairan tetap berlangsung ketika musim kemarau tiba, dengan memanfaatkan air waduk yang bersih, sehingga tanaman tetap tumbuh. Selanjutnya, dalam pengelolaan air, di waduk tersebut kami memanfaatkan teknologi informasi seperti IoT, blockchain, seperti alat pembantu, tetapi fokus kami tetap bagaimana program papan informasi atau running text bisa direalisasikan. Untuk saran, berdasarkan penelitian ini, kami berharap kedepannya pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bisa lebih dimanfaatkan, terutama dalam bidang pertanian demi keberlangsungan hidup yang berkualitas. Harapan kami agar di masa depan penggunaan running text, terutama pada bidang pertanian, lebih banyak diterapkan dan dapat membantu mendorong informasi pertanian di Indonesia semakin maju. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Budi. Sekian dari pemaparan materi dari kami. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Dan apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan kepada kami melalui personal chat ataupun yang lainnya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Dan kepada Tuhan, saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.